PP yang punya 2 kovalensi. Nah, besi di tengah-tengah ini yang punya 2 kovalensi atau namanya besi ferro. Jadi nanti ada besi itu ada ferro, ada ferri. Yang punya 3 namanya besi ferri, yang 2 namanya besi ferro. Nah, besi ferro inilah yang dia punya kemampuan untuk mengikat satu molekul oksigen. Jadi di dalam satu rantai globin dia bisa mengikat kurang lebih 4 ya. Dalam satu hemoglobin terdiri atas 2 rantai alfa beta ada 4, dia bisa mengikat 4 molekul oksigen. Sedangkan di dalam satu sel darah eritrosit jumlah Hb-nya, molekul Hb yang ada itu bisa mencapai 270 juta. Jadi kurang lebih ada sekitar 1 miliar maksimal oksigen yang bisa diangkut dalam satu eritrosit. Tapi kadar daripada kejenuhan jumlah hemoglobin itu nanti kalian belajarnya sama dokter Aji ya. Nanti dia digambarkan oleh FCH, mean corpusculum hemoglobin. Jadi rata-rata hemoglobin yang ada di dalam total eritrosit untuk melihat seseorang itu anemia atau enggak. Karena anemia itu kan kekurangan apa? Hemoglobin. Rata-rata orang hemoglobinnya berapa gram? Normal 15 gram lah, anggap ya laki-laki perempuan, gram per desiliter. Jadi kalau misalnya seseorang itu anemia, ya pasti kurang dari 15 gram per desiliter. Pasti kalau hemoglobinnya kurang, maka kemampuan dia untuk mengikat oksigen juga akan berkurang. Kalau ibu hamil tentu saja bahaya, karena bahaya buat dirinya, apalagi bahaya buat janinnya, karena janinnya tentu saja oksigen. Nah itu gambaran tentang ini. Nah, kemudian kita belajar tentang transportnya. Hanya 2% saja yang bisa berikatan dengan plasma. Sisanya 98% dia harus berikatan dengan hemoglobin. Berarti oksigen ditambah dengan Hb kemudian menjadi HbO2. Nah, proses ini dia bersifat reversible ini ya. Hemoglobin ini sifatnya reversible. Kenapa sih harus reversible? Supaya bisa dilepas di jaringan. Ketika jaringan membutuhkan oksigen, kalau oksigennya diikat terus sama hemoglobinnya, maka dia tak akan bisa dipakai dong. Sehingga dia sifatnya reversible. Jadi dia bisa ketika di perifer tadi sel-sel jaringan membutuhkan oksigen, maka hemoglobin tadi akan dilepaskan, akan melepaskan oksigennya, kemudian oksigennya masuk ke dalam plasma sebentar, kemudian baru masuk ke dalam sel atau jaringan untuk dipakai. Ini adalah transport dari hemoglobin. Nah, ada beberapa hal yang menentukan ikatan antara hemoglobin dengan oksigen. Ini adalah kurva yang dimakan sebagai kurva oksihemoglobin saturation. Saturasi oksigen dengan hemoglobin yang ditentukan dengan tekanan parsial oksigen di tempat tertentu. Aku akan pelan-pelan jelasin ini. Tahu ini tadi ternyata ada gambarnya ya. Ini tadi, ini kan terdiri atas 2 rantai alfa, beta. Kemudian setiap rantai itu dia tersusun atas satu kubus hem. Satu kubus hem itu di dalamnya ada besi ferronya. Nah di besi ferro inilah nanti si oksigen itu akan menempel. Oke. Nah di sini kita lihat ya grafiknya. Saya mau mulai dari atas. Teman-teman pernah cek saturasi oksigen kan pada saat praktikum fisiologi? Berapa persen? 98% normal. Nah, ini di sini. Kurva yang X di sini menunjukkan tekanan parsial oksigen. Sedangkan yang Y dia menunjukkan saturasi atau kelarutan, bukan kelarutan, ikatan antara hemoglobin dengan oksigennya. Kita lihat dulu di atas. Kurva ini bentuknya S, kurang lebih S-shape. Nah, seperti ini lah, bentuk S-shape ya, bentuknya S. Kita lihat kalau kurva S itu pasti ada bagian yang sangat curam, ada bagian yang plateo atau datar di sini. Datarnya di mana? Kita lihat. Pada saat tekanan parsial oksigennya 100, di sini dia tetap aja 98% saturasinya.
Pada saat 90 kurang lebih juga sama 98 atau 97. Mungkin pada saat 110 ini sama 98. Dia tidak naik lagi sampai dengan 100%. Jadi dia plateau atau datar. Nah, datar ini kenapa yang 2%-nya? Karena oksigennya berikatan dengan plasma. Jadi memang dia sudah jenuhnya maksimal di 98% saja. Tuh pernah kok aku diukur saturasinya 99% atau 100%. Berarti alatnya nggak ngerti fisiologi, harusnya nggak mungkin bisa sampai 100%, pasti maksimal di 98%. Seharusnya dia bisa mengukur seperti itu karena ada 2% oksigen yang larut di dalam plasma. Nah, di alveoli tadi di pertukaran tadi, kalau dia tidak ada masalah, prosesnya normal, maka proses gas exchange-nya berlangsung di sana bisa memenuhi semua eritrosit di sini yang punya hemoglobin untuk berikatan atau menangkap molekul oksigen sehingga jenuh maksimalnya di 98%. Ketika eritrosit atau sel darah merah tersebut berjalan ke jaringan, makin menjauhi tadi paru-paru, makin turun ke perifer tadi, dia akan perlahan turun. Kita lihat, ketika tekanan parsial oksigennya makin turun di 90, 80, tidak begitu banyak pergeseran oksigen yang dilepaskan oleh hemoglobin. Dia masih aman-aman aja, ada di 90 atau di atas 90%. Tapi ketika di sini sekitar 60 ya, 60 atau 70% tekanan parsial oksigennya itu di angka sekian, maka dia akan turun ada di 90 ya, 90 berapa? 92, 93 atau 94. Sehingga rata-rata dikatakan normal saturasi oksigennya itu apabila di angka 95 sampai dengan 98%. Artinya apa? Sebenarnya dia untuk fungsi proteksi. Mau tekanan parsial oksigen itu turun di 90 atau 80, nggak ada masalah, saturasi oksigennya tetap tinggi di atas 95%. Jadi kalau dulu misalnya pas zaman COVID tuh berapa sih kita lihat waspada di 94%. Kalau saturasinya sudah menunjukkan 94%, berarti saturasi oksigennya sebenarnya tekanan parsial oksigennya sebenarnya sudah turun di 70 mmHg. Berarti kita waspada. Nah, bukan waspada lagi, sudah menjadi harus biasanya dirawat ya kalau sudah 94% saturasinya. Karena berarti tekanan parsial oksigen di tubuhnya itu udah nggak bagus. Tekanan parsial yang udah nggak bagus yang di sini sehingga nanti membahayakan jaringan di sekitarnya. Nah, kita turun lagi sampai di 40 mm Hg. 40 mm ingat tadi ada jaringan di bawah yang tadi sudah melakukan metabolisme. Di sini rate-nya tekanan parsial oksigennya adalah 40 mm Hg. Selnya sudah melakukan metabolisme, sudah menggunakan O2 dan sudah mengekskresikan CO2-nya, mensekresikan CO2-nya. Pada saat resting cell kita lihat, curang banget turunnya berapa di sini? Sekitar 75% saturasi hemoglobin dengan oksigennya. Berarti pada saat tekanan 40 mm Hg, hemoglobin di sini sudah melepaskan oksigennya yang akan digunakan untuk proses metabolisme berikutnya. Kalau dia turun lagi setelah metabolismenya terjadi, metabolismenya sudah terjadi, oksigennya sudah dipakai, tentu saja PO2-nya akan lebih rendah lagi. Maka hemoglobin akan berusaha untuk melepaskan lagi oksigennya karena dia menganggap jaringan di sini sangat membutuhkan oksigen. Jadi ini adalah kurva dari saturasi hemoglobin. Nah, amannya di sini ya 95 sampai dengan 98%. Ini sudah jenuh di 98%. Oke, saya akan masuk ke sini. Ini agak sedikit rumit, tapi insya Allah bisa. Ini teman-teman kalian, kakak-kakak kalian ujiannya banyak jatuh di kurva saturasi oksigen hemoglobin. Dari kurva oksigen hemoglobin ini ada dua prinsip yang bisa terjadi dalam kondisi yang patologis nanti. Yang pertama adalah pergeseran kurva ke kanan dan ke kiri. Jadi kurvanya geser ke kanan atau kurvanya geser ke kiri.
merah ini adalah kurva yang normal. Yang saya ceritakan tadi, kenapa sih dia kok plateau, kenapa sih dia kok curam turun, ini adalah yang normalnya. Yang warna hijau ini adalah geser ke kanan, pergeseran ke kanan. Yang warna biru ini adalah pergeseran ke kiri. Jadi lihatnya, kita gambarnya melihat ke gambar ya. Posisi tangan kita di kanan berarti itu geser kanan, sini geser kiri. Nah, pergeseran ke kanan itu prinsipnya adalah hemoglobin melepaskan afinitasnya terhadap oksigen, dilepas. Jadi afinitasnya turun, ikatannya turun. Ya udah, hemoglobin itu melepaskan oksigennya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Tapi ini prinsip utamanya dulu. Kalau dia geser ke kanan, itu artinya hemoglobin tidak mau melepaskan oksigennya. Afinitasnya berarti tinggi atau kuat. Dia nggak mau, aku nggak mau lepas oksigen, biarin aja oksigennya aku ikat terus di hemoglobin di dalam eritrosit ini. Nah, kita akan lihat bedah satu-satu. Apa saja yang akan mempengaruhi kurva saturasi oksigen? Yang pertama adalah suhu. Ini ada kurva suhu. Yang ke kanan, lihat geser ke kanan. Kalau suhunya makin tinggi atau makin rendah? Makin tinggi. Contohnya dalam kondisi yang demam, dalam kondisi exercise yang hebat, kan menghasilkan panas. Dalam kondisi yang panas, maka apa yang terjadi? Sebelum ke sana, hemoglobin itu dan eritrosit dia punya sifat namanya eksotermal. Hb itu punya sifat yang namanya eksotermal. Kalau dia dalam kondisi panas, maka Hb itu akan relatif melepaskan oksigennya. Kenapa coba logikanya gitu? Kok panas justru melepasin ya? Kalau dalam kondisi demam, contohnya exercise, panas, dikeluarkan panas, artinya apa? Otot-otot sedang melakukan metabolisme yang hebat kan? Dia menghasilkan panas menggunakan oksigen. Maka Hb punya sifat eksotermal. Oh, dia lagi melakukan metabolisme tuh, ada panas yang dihasilkan. Berarti jaringan itu perlu oksigen. Ya udah, aku kasih oksigennya sana kamu pakai buat metabolisme. Dia akan seperti itu. Jadi dia akan melepaskan, sifatnya eksotermal. Dan juga proses daripada Hb yang melepaskan O2 ini juga ternyata menghasilkan panas. Ini tapi memang hasil panasnya tidak terlalu besar ya. Beberapa penelitian terbaru dia mengungkapkan ternyata dia juga Hb yang melepaskan O2 itu menghasilkan side effect juga panas. Jadi panasnya makin double lagi. Sehingga kalau panasnya tinggi, dia menyebabkan hemoglobin melepaskan oksigen itu, maka kurvanya dia akan geser ke sebelah kanan. Kita lihat kurvanya. Pada tekanan O2 parsial yang sama di 100 mm Hg dalam kondisi yang normal, saturasinya ada di 98%. Tapi dalam kondisi yang panas dengan tekanan yang sama, saturasi oksigennya turun ke 90%. Karena apa? Karena dipakai buat metabolisme tadi. Itu yang kondisi panas, geser ke kanan. Jadi kondisi suhu seperti apakah yang bisa menggeser kurva disosiasi oksigen dengan hemoglobin itu? Jadi gesernya ke kanan. Kondisi yang demam. Sekarang kita lihat kebalikannya, yang geser ke sebelah kiri, suhunya naik atau turun? Turun 20 derajat. Ada yang mau menjelaskan kebalikan logika yang tadi? Dalam kondisi yang dingin, tadi ingat hemoglobin punya sifat eksotermal. Ketika suhunya rendah, maka eksotermal ini tidak terjadi. Kalau eksotermal tidak terjadi, Hb akan lebih relatif mengikat oksigen. Ikat terus, nggak usah dilepasin, ngapain? Kan dingin. Itu teori yang pertama, eksotermal. Yang kedua,
hemoglobin itu kalau sudah berikatan dengan oksigen, dia punya dua kondisi. Namanya ada air state, dan yang kedua ada T state. R itu relax. Nah, kalau state itu tense, dia tegang. Kalau relax, dia lebih cenderung untuk mempertahankan HB-nya dengan oksigen. Kalau T-state dia lebih cenderung lepas, seperti tadi aktivitasnya menurun, dia lepas. Nah, dalam kondisi yang dingin, kondisi air state ini bentuk si hemoglobin dengan oksigen ini dia akan lebih stabil. Proteinnya dalam bentuk seperti itu, suhunya dingin, protein ini jadi kaku karena dingin tadi. Si air state ini tetap bertahan. Udah nggak mau dilepas karena sifat eksotermal, ditambah proteinnya kena dingin, suhu dingin jadi kaku, jadi makin lagi hemoglobinnya tidak dilepas. Itu yang menyebabkan kenapa orang hipotermia kalau tidak segera dihangatkan menyebabkan frostbite ke ujung-ujungnya, nekrose. Karena apa? Karena oksigennya nggak dilepaskan dari eritrositnya, dia tetap aja ada di pembuluh darah. Padahal jaringan di sampingnya itu yang di tepi-tepi udah protes, aku perlu oksigen untuk metabolisme, tapi HB-nya nggak mau lepas. Akhirnya ujung-ujung tengah kakinya jadi warna hitam karena dia nggak bisa melakukan metabolisme karena nggak ada oksigen. Kalau parah itu harus diamputasi kalau udah sampai frostbite. Nah, itu yang menyebabkan dia pergeseran ke kiri karena temperatur. Ini udah ekstrim ya kalau sampai frostbite dinginnya, ya fresh gitu ya. Oke, temperatur. Ada yang mau ditanyakan? Ada penghapus nggak mas? Ada penghapus? Saya mau hapus ini. Atau tisu boleh minta? Yang kedua saya akan masuk ke pH, Bohr effect. Bohr effect itu nanti di pH sama CO2. Ada penggaris, ada penghapus, tisu boleh minta. Maaf ya, repotin. Saya minta dua ya mbak. Ini lucu banget, ada gambarnya. Sayang ya tisunya gambarnya rusak gitu. Nah yang kedua pH. Nah kita lihat pH ya. Geser ke kanan kalau pH-nya turun apa naik? Geser ke kanan kalau turun apa naik pH-nya? Turun 7,2. Kalau turun berarti lebih asam atau lebih basah? Lebih asam. Kalau makin naik makin basah. Alkalosis. Kalau asam asidosis. Nah, pH. pH itu sama saya coba kasih contohnya pada saat exercise aja yang gampang. Nah, dalam kondisi kata dokter Adin gini, kita tuh pasti kalau di Unisa tuh selalu ya ada aja yang jatuh, yang gak di Unisa itu kan. Jadi dia sama cerobongnya. Oke, pH ya yang kedua, pH. Dalam kondisi exercise misalnya atau olahraga, kalian kan olahraga menghasilkan panas, melakukan metabolisme. Ketika melakukan metabolisme itu ada aerob, ada anaerob kan? Ada aerob, ada anaerob. Nah, semua hasil samping dari metabolisme kedua ini pasti ada CO2. Nah, saya ingat ya sama CO2, pH sama CO2. Berefek itu untuk keduanya. Pasti akan ada exercise meningkatkan kadar CO2. Nah, CO2 ini asam sifatnya. Kalau dia nanti masuk ke dalam pembuluh darah karena dia punya ikatan yang bagus dengan solubilitas dengan cairan, maka CO2 dia kalau berikatan dengan air H2O maka akan menjadi H2CO3, asam karbonat. H2CO3 ingat kemarin kalau dia dilepas lagi dia akan menghasilkan H+ dan CO3 min bikarbonat yang sifatnya basah untuk datar dan H+ yang sifatnya asam. Jadi peningkatan CO2 secara tidak langsung dia juga akan meningkatkan kadar H+. Di samping itu kadar H+ juga bisa meningkat, tidak melewati jalur CO2, lewat jalur apa? Anaerob. Asam laktat ya, kalau misalnya metabolisme anaerob menghasilkan asam laktat, dia pasti ada peningkatan
hidrogen. Nah, peningkatan hidrogen tadi dia akan menyebabkan kondisi air state-nya menjadi tidak stabil atau nanti masuk ke dalam kondisi P-state, sehingga peningkatan H+ akan menyebabkan atau peningkatan CO2 ini akan meningkatkan kemampuan Hb untuk melepas siapa? Oksigen. Nah, inilah yang dinamakan sebagai Bohr effect. Gitu. Nah, jadi apa? Kalau H+-nya tinggi, CO2-nya tinggi, Hb-nya akan melepas oksigen.